Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan shalawat terbaik kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan shalawat ini, hati kita dilapangkan, langkah kita dimudahkan, dan setiap kebaikan yang kita dengar hari ini menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bro dan sahabat semua, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan hampir kehilangan harapan, hanya dalam hitungan jam karena bencana alam? Air datang tanpa aba-aba, tanah bergerak tanpa peringkatan, dan dalam sekejap, kehidupan yang semula tenang berubah menjadi ujian berat yang mengguncang jiwa. Inilah yang baru saja dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Sebuah musibah besar yang tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat terdampak. Tangisan, kepanikan, rasa kehilangan, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu. Namun bro, di tengah gelapnya musibah, selalu ada cahaya harapan. Dan hari ini, kita akan membahas satu kisah yang bukan sekedar berita, tapi pelajaran tentang empati, kepedulian, dan kekuatan berbagi. Sebelum lanjut, buat bro dan sahabat yang suka dengan konten inspiratif, kabar baik, dan cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tergerak untuk berbuat baik. Satu klik kecil dari bro bisa menjadi jalan pahala yang besar. Musibah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah daerah bergerak cepat, relawan turun ke lapangan, dan berbagai elemen masyarakat bersatu untuk membantu para korban. Di antara deretan bantuan yang datang, satu kabar mencuri perhatian publik. Raffi Ahmad, seorang publik figur yang dikenal luas di Indonesia, menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan sebesar 5 miliar rupiah untuk penanganan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara. Bantuan ini bukan hanya soal angka bro, 5 miliar rupiah bukan sekedar nominal, tetapi simbol kepedulian, empati, dan rasa kemanusiaan yang nyata. Sebuah pesan kuat bahwa ketika saudara kita terluka, kita tidak boleh berpaling. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Penyerahan bantuan dilakukan melalui perwakilan Raffi Ahmad, yakni Prio Bachkia, bersama tim lainnya, bertempat di Gedung Bahti, Kuarda Sumut, Jalan AH Nasution nomor 7, Medan, pada hari Sabtu 6 Desember. Meskipun Raffi Ahmad tidak hadir secara fisik, komunikasi tetap terjalin. Dalam momen tersebut, Gubernur Bobi Nasution dan Raffi Ahmad melakukan panggilan video, sebuah simbol bahwa jarak tidak menghalangi kepedulian. Dalam keterangannya, Bobi Nasution menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Terima kasih A.A. Raffi atas bantuannya. Semoga sehat, sukses, dan bantuannya segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana, ujar Bobi Nasution. Kalimat sederhana, namun penuh makna. Ini bukan sekedar ucapan formal, tetapi ungkapan penghargaan atas niat baik yang lahir dari hati. Bro, yang menarik dari kisah ini bukan hanya siapa yang memberi, tapi mengapa dan untuk apa bantuan itu diberikan. Dalam Islam dan nilai kemanusiaan universal, membantu sesama yang tertimpa musibah adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa siapapun yang menolong satu nyawa, seolah-olah ia telah menolong seluruh umat manusia. Raffi Ahmad dengan segala kesibukan dan sorotan dunia hiburan memilih untuk tidak menutup mata. Ia menunjukkan bahwa ketenangan dan kekayaan sejatinya menemukan maknanya ketika digunakan untuk membantu orang lain. Bagi masyarakat terdampak, bantuan ini sangat berarti. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Evakuasi dan penyelamatan, penyediaan logistik makanan dan air bersih, obat-obatan dan layanan kesehatan, perbaikan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan pasca bencana. Setiap rupiah yang disalurkan membawa harapan baru, harapan untuk makan hari ini, harapan untuk tidur dengan aman malam ini, dan harapan untuk membangun kembali kehidupan esok hari. Bro, seringkali kita berpikir bahwa membantu harus selalu dengan jumlah besar. Padahal, nilai bantuan tidak diukur dari besar kecilnya, tapi dari ketulusan dan dampaknya. Raffi Ahmad memberi dengan jumlah besar karena ia mampu, sementara kita mungkin memberi dengan cara lain. Doa, tenaga, berbagi informasi, atau donasi sesuai kemampuan. Dan disinilah pesan pentingnya. Setiap orang bisa menjadi bagian dari solusi. Bencana alam mengajarkan kita bahwa manusia sejatinya sama di hadapan ujian. Tidak peduli kaya atau miskin, terkenal atau tidak. Ketika alam menunjukkan kekuatannya, kita semua rentan.
Namun yang membedakan kita adalah cara kita merespons penderitaan orang lain. Apa yang dilakukan Raffi Ahmad juga memberi contoh positif bagi publik figur dan masyarakat luas, bahwa pengaruh yang dimiliki bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan empati sosial. Ketika tokoh publik bergerak, dampaknya bisa berlipat ganda. Orang lain terinspirasi, bantuan mengalir, dan solidaritas tumbuh. Inilah efek domino kebaikan yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Sumatera Utara hari ini sedang diuji, namun dengan kebersamaan, insya Allah mereka akan bangkit. Jalan mungkin rusak, rumah mungkin hancur, tapi semangat masyarakat tidak boleh runtuh. Bro dan sahabat semua, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita bagikan. Bukan tentang seberapa tinggi pencapaian kita, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Jika hari ini kita diberi rezeki lebih, mari berbagi. Jika hari ini kita diberi kesehatan, mari bantu yang sakit. Jika hari ini kita diberi keamanan, mari doakan yang tertimpa musibah. Dan jika hari ini kita hanya mampu berdoa, maka doa pun adalah kekuatan yang luar biasa. Sebagai penutup, mari kita kembali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati kita selalu lembut dan mudah tergerak untuk menolong sesama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal jariah. Semoga para korban bencana diberi ketabahan, kekuatan, dan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dijauhkan dari musibah, serta selalu diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, bro. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar pesan kebaikan ini terus menyebar. Karena ketika kebaikan dibagikan, harapan pun akan terus hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.